Baik, kita lanjutkan praktikum bekerja dengan sel pada percobaan 5 ya. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita. Di percobaan 5 ini kita akan mencoba untuk membuat skrip kecil ya. Skrip kecil tujuannya adalah skrip tadi selalu mengurutkan teks yang kita inputkan, dia selalu mengurutkan teks yang kita inputkan. Ya. Pada kesempatan ini kita yang pertama harus memastikan kita berada di home directory. Saya masuk dulu ke terminal itu ya, command language-nya. Kita pastikan kita berada di home directory. Home directory saya kebetulan ada di sudah ada di home directory. Coba saya ls gitu ya, saya lihat gambarnya. Ini home directory saya. ls min l. Nah, ini ada file saya yang saya buat. Kalau ya, di sini ada beberapa. Kalau kita lihat, kalau perintah ls itu ada beberapa ciri, ada atau dua yang kita lihat di sini. Ada PG1 sama surat itu warnanya hitam, sementara yang lain warnanya biru dan depannya ada huruf besar. Huruf besar itu ya kesepakatan saja. Yang warnanya biru itu adalah directory atau folder. Sementara yang warnanya hitam itu berupa file. Ciri lain lagi yaitu di depannya, kalau kita perintahkan ls-l, yang depannya D itu menunjukkan bahwa dia directory. Sementara yang minus itu dia menunjukkan file. Jadi ini untuk melihat, kalau kita perintahkan ls, kita bisa melihat apakah dia file dan directory dengan cara melihat di depannya ini. Nah, kalau depannya minus berarti file, kalau depannya D itu adalah directory. Kalau directory berarti kita bisa masuk dengan perintah cd nama direktorinya. Nah, kita ikuti. Kita lihat cd begini, cacing, gambar cacing. Berarti kita sudah berada di direktori kita. Kemudian kita coba kita perintahkan itu, perintah nomor 2 itu artinya echo, ini kan perintah nomor 2 ini, echo itu untuk menampilkan ke layar. Yang ditampilkan ke layar apa? Perintah sort, ya, ini sort, cacing list lebih besar. Nah, ini perintahnya adalah kita membuat sort, perintah sort begitu ya. Perintah sortnya itu akan dimasukkan ke dalam list dan dipindah ya, list sort dari listnya ini nanti akan dipindah, kemudian dipindah ke dalam file namanya R13. Kalau sudah move R13 ke list lagi, jadi ada file namanya list gitu ya, list, kemudian dimasukkan lagi ke list dalam keadaan ini sudah di list, kemudian di sort, ini kan ada sortnya, hasilnya disimpan ke dalam file yang namanya sorter. Ya, hasilnya namanya ke file ke dalam bentuk sorter. Kita coba kita jalankan saja. Echo sort begitu, cacing list, tanda cacing ya itu ya namanya, lebih besar, itu kita arahkan ke file. Nah, kita buat file namanya R13, tidak harus R13, boleh yang lain begitu. Kemudian kita mv itu move, cacing
cacing R13, move R13, move R13, kemudian, bentar ya, ada gangguan ini. Di move kemana? Di move kemana? Di move ke ls lagi. File list ya. File list. Nah, ini harusnya kan ditampilkan ke layar. Ini kalau saya tampilkan ke layar. Nah, kalau tidak ada berkas atau direktori seperti itu, nah, enggak apa-apa. Itu ditampilkan ke layar. Kita kan memang belum lengkap ya ini ya. Sekarang tidak ditampilkan ke layar gitu ya, tidak ditampilkan ke layar, tetapi kita tampilkan disimpan ke dalam file yang namanya sorter. Ini tanda lebih besar itu artinya kita arahkan ke file yang namanya sorter. Tidak ada yang tampil ke layar, tapi kalau saya perintahkan ls ada file satu tambahan namanya sorter. Nah, isinya apa? Kalau kita lihat get sorter, nah, isinya adalah perintah yang barusan kita ketikkan yang ada di antara tanda petik ini. Sort, list, dan seterusnya sampai list lagi. Semoga tidak ada yang salah. Lalu yang nomor 3, ini nomor 3 langkah selanjutnya merubah chmod x plus. Chmod x plus itu merubah menjadi file tersebut bisa di ini ls keliru lagi. Kursornya harus di sini. ls min l. Ini menunjukkan bahwa kita lihat belum kita rubah ya. Chmod-nya untuk sorter. Sorter itu kita lihat RWX-nya ini execute-nya tidak bisa ini, execute-nya. Execute itu untuk dia bisa dijalankan. Ini ada execute-nya. X-nya tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan X yang artinya bisa di-execute, itu perintahnya seperti ini, chmod. Nah, seperti itu. Kita coba kita ketikkan chmod kemudian plus X. Nanti kalau belajar di tempat lain nanti di bab selanjutnya itu tidak harus plus X, plus W, plus R begitu ya. Bisa menggunakan kode biner yang sudah dirubah. Chmod plus X yang ditambah X apa? Yang ditambah X adalah file sorter. Maka kalau kita perintahkan ls min l, ini X-nya sudah aktif. Lah ini X-nya aktif semua nih. X-nya aktif, X-nya aktif nih. X-nya aktif di direktorinya dia sendiri, kemudian ini satu grup, walaupun yang ini yang orang lain gitu ya. RWX ini punyanya orang lain, RWX ini punyanya temannya satu grup, ini dia sendiri. RWX. Nah, ini artinya kalau dia di temannya satu grup itu tidak bisa write, hanya bisa read sama execute. Demikian juga others, orang lain gitu ya, yang tidak satu grup. Langkah selanjutnya, kalau sudah kita jalankan saja sorternya. Sorternya kita jalankan sorter. Tidak ada file list, tidak ada berkas. Listnya ada sekarang. Tadi tidak ada berkas karena pertama kali, tapi sekarang listnya sudah ada. Kita coba kita jalankan lagi. Menjalankannya pakai titik slash begitu ya, sorter. Nah, dia bisa jalan. Nah, dengan adanya sorter ini, kita coba kita isi. Misalnya saya mengisikan file sorter, kita isi. Nama-nama orang saja, misalnya begini, saya isikan. Cara ngisikannya pakai apa? Pakai perintah echo. Misalnya kita namakan nama
yang urut. Misalnya saya isi dulu H misalnya. Husni, misalnya begitu, namanya Husni. Kemudian saya gini aja, saya memasukkannya pakai perintah tanda lebih besar 2 kali, masuk ke mana? Ke list, tadi filenya namanya list. Kalau kita lihat cat list, isinya list apa? Isian ada namanya Husni. Kemudian saya tambah lagi misalnya Andi, misalnya begitu. Masuk ke list. Kita lihat, kita cat saja. Ada Husni sama Andi. Kita tambahkan lagi misalnya yang awalannya huruf, misalnya Norman, misalnya begitu. Maka urutannya kita lihat Husni, Andi, Norman. Selalu urutannya dia adalah sesuai dengan ketika kita mengisikan. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya Budi, B. Begitu. Kita cat lagi, hasilnya begitu. Nah, sekarang kita coba kita jalankan sorternya tadi. Sorternya untuk menjalankan pakai perintah ini sorter gini. Tidak ada masalah. Kemudian kita cat list. Sekarang jadi berurut, yang tadinya Husni, Andi, Norman, Budi jadi berurut gara-gara perintah yang di atas tadi. Ini disebut dengan script. Nah, kita bisa menjalankan script. Scriptnya isinya apa? Ya, isinya seperti yang kalau kita cat sorter. Isinya begini. Jadi sorter, kemudian sort begitu diurutkan dari list masuk ke R13 variabel, anggap saja file R13. R13-nya dirubah menjadi list lagi dalam keadaan di sort ini tadi. Nah, bagaimana caranya agar setiap prompt ini dia menjalankan sesuatu, maka sorter selalu dijalankan. Ya, sorter selalu dijalankan. Agar sorternya selalu dijalankan, maka ada perintah yang nomor 4 ini. Ini ada underscore-nya ya, di sini ada underscore-nya. Jadi kita coba kita perintahkan from underscore comment sama dengan tanda cacing sort. Dia manggil file kita. From tidak ada berkas seperti itu di list. Oh, sorter. Sudah. Sekarang setiap kali saya menjalankan sesuatu, sorter selalu dieksekusi. Kita tambahkan misalnya Amir begitu ya. File namanya Amir, harusnya kan dia ada di paling bawah. Tapi coba kita lihat Amir begitu. Kemudian kita cat, hasilnya seperti apa? Harusnya kan Amir ada di paling bawah, di bawahnya Norman. Kita cat yang list, cat list. Amir ada di paling atas. Kita tambahkan misalnya D. Siapa ya? Danang. Begitu, harusnya kan dia berada di paling bawah, di bawahnya Norman. Tapi kalau kita masukkan, dia selalu berada diurutkan terlebih dahulu sesuai dengan huruf abjad yang ada. Nah, ini caranya untuk menambahkan secara otomatis ke prompt. Kita perintahkan ls saja sebenarnya. Kalau kita perintahkan ls begitu, ya kita perintahkan ls di sini. Sorter itu juga selalu dijalankan.
sorter selalu dijalankan. ls min l. ls min l sorter ini dibuatnya di jam 8:09 ini ya sorter. Kemudian kita lihat lagi. Begitu. Jadi dia selalu dijalankan sorter walaupun perintah apa saja selalu dijalankan. Loh, apakah nanti bisa lambat? Iya, sedikit lambat di komputer. Nah, kalau kita jalankan ini sebenarnya kita sudah ngerjakan nomor 5, nomor 6 sama nomor 7 ya. Kalau kita pengen sorternya itu berhenti dijalankan ketika kita menjalankan perintah, maka kita bisa set komen prompt-nya sama dengan kosong. Kalau kita perintahkan komennya kosong, ini jadi prompt prompt-nya kita kosongkan, tidak diisi dengan sorter, kita kosongkan begini. Kita coba sekarang kita tambahkan echo kita tambahkan yang depan-depan, misalnya echo kan harusnya berada di bawahnya D tadi ya. Kita masukkan ke list, kalau kita catch sekarang, echo akan berada di paling cat ini saya batalkan aja. Cat siapa ini kan belum. Cat list. Echo ada di bawah karena dia sorternya tidak diaktifkan. Kecuali kalau Anda jalankan ini sorter kalau kita ini sudah diurutkan, sudah diurutkan echo-nya di bawah D. Tadi kan echo-nya di paling belakang. Nah, itu contohnya untuk membuat skrip sederhana ya di percobaan nomor 6. Kita lanjutkan percobaan nomor, itu tadi percobaan nomor 5 ya. Kita lanjutkan sekarang percobaan nomor 6, membuat subscript dan menjalankannya. Nah, ini contohnya kita pakai perintah vi p1.sh script itu .sh. Kemudian perintahkan echo program script. Nah, ini kita ikuti aja yang ada di percobaan nomor 6. Percobaan nomor 6 selalu kursornya salah tempat gitu ya. vi p1.sh untuk menunjukkan bahwa dia script. Nah, kita ketikkan echo ini kita ketikkan echo program bus script. Nah, ada petik. Kalau sudah, kita save. Script. Kita simpan.
Bentar ya. Pastinya wiki. Git. Coba muncul enggak VI-nya, P1-nya. P1-nya tidak muncul. Sebentar ya. Atau kita pakai ini P1-nya belum jadi. Tadi terhenti. VI. Pakai perintah wiki untuk keluar, menyimpan sampai keluar. Maksudnya wiki. Kita ulangi lagi aja. Echo sip. Coba ada enggak hasilnya? Belum ya? VI. Pak ini ada yang salah ya? Oh, tidak ada. Nah, tidak ada soalnya. Nah, ya, sudah. Mode insert. Aduh, ini panahnya kok jadi begini. Nah, kita ulang lagi. Echo. Ya, untuk merubah mode, jadi ada dua perintah. Di sini ada pakai insert ya, pakai I ya. I itu untuk masuk ke mode insert. Echo program bash script. Kemudian nyimpan write quit. Ini berhasil ini mestinya.
P1. Coba kita perintahkan cat P1.sh. Nah, tidak ada berkas. P-nya besar. Dia case sensitif ya. Jadi di sini ada perintahnya cat p1.sh, muncul echo perintah semacam itu. Ini kalau kita jalankan belum bisa jalan karena chmod-nya belum berubah. Untuk merubahnya ini poin 2 yang nomor 2 pakai perintah chmod plus X untuk menambahkan p1.sh. Nah, sudah berhasil. Kemudian untuk menjalankan itu kita bisa pakai titik slash seperti yang kita jalankan sorter tadi, p1.sh. Nah, ada tulisan program bash script. Atau katanya dia pakai tanda titik, nah bisa juga yang poin ini. Kemudian bisa juga katanya pakai sh p1.sh. Nah, bisa juga. Bisa juga kita tuliskan bash p1.sh. Nah, sama saja. Jadi nomor 3 itu semua bisa digunakan untuk menjalankan program. Ini yang nomor 4. Ini ada konvensi. Konvensi itu kesepakatan begitu ya. Kesepakatan bahwa di dalam skrip shell itu diawali dengan tanda crash. Tanda crash itu menunjukkan dia komen yang ada di belakangnya, artinya tidak dieksekusi, tetapi dia ditambahkan crash, tanda seru, kemudian nama ini bin titik bash untuk menunjukkan bahwa dia dieksekusi oleh bash script ini. Jadi kita bisa menambahkan VI begitu, depannya crash, kemudian seperti nomor 4, hasilnya tidak ada apa-apa, tetapi konvensinya begitu, depannya selalu ditambahi dengan perintah tanda ini tadi. Kita jalankan VI p1.sh. Insert. Insert, kita tambahkan dia crash. Oh, sorry, insert dulu. Steve, tanda crash-nya ada di sini. Crash, tanda seru, kemudian slash bin, slash bash. Kemudian di bawahnya ada echo. Kemudian kalau sudah kita escape, titik 2 wiki get p1.sh. Kalau kita jalankan juga sama saja, tidak ada pengaruhnya, tetapi di awalnya itu ada tambahan begitu ya. Kemudian yang nomor 5, kita disuruh untuk membuat p2.sh. p2.sh. Kita coba pakai, sebenarnya tidak harus pakai VI ya, pakai perintah yang lain juga boleh. Ini kita coba sekalian
Kalian kita coba jangan pakai Libri, pakai yang lain lagi. Kita ketikkan ini, kemudian tanda seru, kemudian /bin, konvensi saja, /bus, kemudian perintahnya echo spasi program 2 script. Sudah kita simpan di mana gitu ya. Simpan di home kita. Kita tadi ada di home, nah ini sudah sama. Kemudian judulnya apa? Kita judulnya p2.sh. Saya simpan. Saya tutup. Ini librenya tidak jadi saya pakai. Kemudian saya coba lihat di sini. Ini ada p2.sh. Jangan lupa di chmod-nya dirubah. chmod plus x p2.sh. Kemudian kita jalankan p2.sh. Nah, ini muncul, jadi kita bisa buat program script dengan tidak harus VI terlalu ini ya, kaku gitu ya. Kita juga bisa menggunakan text editor. Selanjutnya saya mungkin akan pakai text editor. Ini tadi sudah, nomor 6 sudah, nomor 5 menjalankan sebagai background proses. Ya, menjalankan sebagai background proses sehingga prompt tidak menunggu program tersebut selesai untuk menjalankan menggunakan tanda dan. Ini coba kita jalankan yang nomor 5. Program 2 atau lebih jauh dengan dalam satu blok kemudian dieksekusi di dalam program gitu ya. Ini kita jalankan 1 pakai dan dia program JavaScript dijalankan terus dia ya. Kemudian program ada tulisan JavaScript, program JavaScript ini kita coba yang 2. Nah, program 2 JavaScript. Oke. Kemudian ada lagi membuat foreground itu pakai job control nih ya. PS, kita ada perintah PS. Coba kita jalankan PS. Nah, PS itu untuk melihat programnya, proses yang sedang berjalan. Melihat proses yang sedang berjalan. Nah, ini pakai perintah PS. Kemudian proses background itu misalnya ini ada kita jalankan di background, perintahnya PSX hasil kita masukkan, kita buat dia dalam bentuk background. Kemudian setiap job di PID yang unik ini, yang di PID itu nomor yang ada di sini. Untuk melihat job yang aktif pakai perintah job
Ini selesai, terminate PS1 hasil ini sudah selesai. Ini yang lain terhenti. Kemudian ini nomor 7, kalau kita membuat job secara terus-menerus, ini sleep, hello, hello, dan seterusnya, harus pakai bahasa C ya. Kemudian dirubah, dijalankan, kita melihat nomor job dari foreground sama background-nya. Ini harus disiapkan dulu program yang ada di C-nya, di bahasa C. Oke, saya kira itu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya untuk percobaan 7. Terima kasih atas perhatiannya. Dicoba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.